ya bukan hanya umat. Maka saya bersyukur di hari ulang tahun ini saya disadarkan boleh tinggal di tengah-tengah umat yang ngemong, yang mencoba setia kepada kehendak Allah. Mungkin ya, mungkin karena berlindung pada Mikael, yang urip ngawur tak tubles we. Ya, itu kan bawa pedang. Ya. Tapi sungguh ini tugas kenabian yang bukan hanya diserahkan kepada para petugas resmi, tetapi kita semua dalam tugas kita masing-masing dalam kesaksian hidup. Kita perlu memberikan kesaksian, keberanian untuk mewartakan dan memperjuangkan kebenaran walaupun dengan risiko kita lalu dipojokkan, kita mungkin lalu disingkirkan. Yohanes Pembaptis sendiri mengalami itu seperti kita dengar dari bacaan Injil. Maka marilah bersama kami, bersama saya yang bersyukur di ulang tahun ini, kita syukuri panggilan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang diberi kepercayaan Tuhan untuk mewartakan kebenaran, walaupun mungkin harus melawan arus, harus sedikit disingkirkan oleh lingkungan, oleh di tengah masyarakat. Tapi itu semua kita lakukan dengan penuh syukur, dengan penuh gembira, berpasrah pada Tuhan. Aku adalah percaya besarkan perkara baru. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Intensi hari ini untuk bersyukur bersama Romo Ignatius Triatmoko, MSF, kenal ya? Yang hari ini boleh merayakan ulang tahun yang seket songo, ya 59. Tentu bagi saya ini kesempatan bersyukur bersama Anda sambil memohon rahmat kesehatan, rahmat yang mendukung segala tugas, pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan terlebih ini menjadi tanda kemurahan Tuhan yang memberi kesempatan bagi kami, bagi saya untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Marilah kita awali perayaan ini dengan mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Firman Tuhan hari ini terasa pas ya dengan intensi tadi ya toh. Ulang tahun saya tadi Injilnya tentang ulang tahunnya Herodes ya. Tetapi sungguh tapi inti pewartaan yang disampaikan menggugah saya tentang kesadaran akan panggilan kenabian. Panggilan kenabian berarti sungguh panggilan untuk taat, menangkap kehendak Allah lalu mewartakannya. Dan digambarkan dalam bacaan pertama bagaimana Yeremia melaksanakan itu dengan konsekuen, sehingga justru para petugas agama yang resmi, yang formal, imam dan tanda petik nabi-nabi bangsa Israel menangkap dia. Mengapa? Karena yang difirmankan itu adalah pertobatan. Yeremia menunjukkan kesalahan-kesalahan bangsa Israel, umatnya, termasuk para imam petugas formal agama itu. Himbauannya jelas, bertobatlah. Tapi karena memang dituding begitu oleh sang nabi Yeremia, mereka marah, khususnya para petugas resmi ini, malah para imam dan nabi-nabi bangsa itu. Lalu mau menghukum mati. Yeremia sadar, aku ada di tanganmu, tapi terserah. Kalau kamu tidak bertobat, ya kalau ada apa-apa, itu yang menghendaki Yahweh. Kita tahu siapa Yahweh yang bisa melakukan apa saja kalau kehendaknya tidak terlaksana. Justru masyarakat rakyatnya yang takut dan percaya lalu melindungi Yeremia ya, sehingga terjadi pertobatan. Nah ini kan salah satu sisi tugas kenabian yang juga dipercayakan kepada kami. Harus berani juga menunjuk, Pak, Bu, kamu keliru. Dan ini memang tidak mudah. Tapi saya tidak tahu Romo Ibu nanti ya, bagaimana pengalamannya. Sejauh ini memang aku golek-golek elek wong. Orang umat sini kok enggak ada, berarti ini memang kumpulan nabi-nabi semua. Ya bukan hanya umat. Maka saya bersyukur di hari ulang tahun ini saya disadarkan boleh tinggal di tengah-tengah umat yang ngemong, yang mencoba setia kepada kehendak Allah. Mungkin ya, mungkin karena berlindung pada Mikael, yang urip ngawur tak tubles we. Ya, itu kan bawa pedang. Ya. Tapi sungguh ini tugas kenabian yang bukan hanya diserahkan kepada para petugas resmi, tetapi kita semua
dalam tugas kita masing-masing, dalam kesaksian hidup, kita perlu memberikan kesaksian, keberanian untuk mewartakan dan memperjuangkan kebenaran, walaupun dengan risiko kita lalu dipojokkan, kita mungkin lalu disingkirkan. Yohanes Pembaptis sendiri mengalami itu seperti kita dengar dari bacaan Injil. Maka marilah bersama kami, bersama saya yang bersyukur di ulang tahun ini, kita syukuri panggilan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang diberi kepercayaan Tuhan untuk mewartakan kebenaran, walaupun mungkin harus melawan arus, harus sedikit disingkirkan oleh lingkungan, oleh di tengah masyarakat. Tapi itu semua kita lakukan dengan penuh syukur, dengan penuh gembira, berpasrah pada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Bapa Maha Kasih, syukur atas firman yang boleh kami dengar. Syukur pula atas hari istimewa yang boleh saya alami hari ini. Ya Bapa, semoga firman-Mu ini menggugah kami semua untuk bersyukur atas panggilan hidup kami sebagai pengikut Putra-Mu yang perlu berani mewartakan dan memperjuangkan kebenaran walaupun harus melawan arus. Maka pertama-tama bukalah selalu hati kami untuk Kau periksa, supaya kami sendiri juga hidup seturut dengan kehendak dan ajaran Putra-Mu secara konsekuen. Peristiwa dalam rasa syukur atas ulang tahun ini, perkenankanlah juga saya untuk semakin berbenah diri, hidup seturut kehendak-Mu dengan melaksanakan tugas-tugas yang Kau percayakan kepadaku. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, termasuk juga Kuria bersama Bapak Uskup. Semoga hari-hari untuk menjalani proses penyembuhan sekaligus menjadi hari-hari rohani untuk semakin menjernihkan, menguatkan kerohanian, sehingga hidup kami semakin berkenan padamu. Dan ketika kami boleh sehat lagi, semoga saudara-saudari kami termasuk Kuria bisa melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan semakin berkenan padamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk anak-anak kami, teristimewa mereka yang menjadi bagian dari kelompok Misdinar yang hari ini akan mengadakan acara khusus. Berkatilah mereka. Semoga hidup mereka mengalami proses pendewasaan iman, sehingga melalui aneka macam kegiatan mereka sungguh menangkap tuntunan-Mu, dan Kau segarkan jiwa serta semangat mereka sebagai orang-orang muda untuk menjadi masa depan gereja di tengah masyarakat dan makin berani menjadi saksi-saksi kebenaran dan kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah ya Bapa beberapa harapan dan permohonan. Kami percaya bahwa Bapa akan memberikan jauh lebih baik dari apa yang kami perlukan. Semua ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tanah telah memberi hasil, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyegarkan kami berkat perjamuan kudus ini. Kuatkanlah kami untuk berani mempertaruhkan nyawa demi iman dan cinta kasih kepadamu, agar semakin banyak orang Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari terkasih bersama keluarga dalam seluruh perjuangan hidup senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita ini sudah selesai. Pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.